Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan para pecinta Nabi dan Rasul, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan olehnya. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra ketujuh dari total 12 anak Nabi Yakub. Ia memiliki adik yang bernama kandung Benjamin dari ibu bernama Rahil. Salah satu hal yang biasa ditekankan dari kisah Nabi Yusuf adalah parasnya yang tampan. Hal tersebutlah yang menjadikannya mudah membuat wanita terpikat. Nabi Yusuf juga menjadi putra yang dicintai Nabi Yakub. Kasih sayang yang diberikan lebih cenderung ke Yusuf dibandingkan saudara yang lainnya. Terlebih lagi ketika sang ibu wafat. Tentu hal ini membuat kesenjangan di antara anak-anak Yakub, perasaan iri dan dengki yang tidak dapat dihindarkan. Sejumlah dari mereka merasa dianaktirikan, sementara itu Yusuf lebih dimanjakan oleh ayahnya. Diketahui bahwa persoalan ini menjadikan hubungan saudara-saudaranya yang lebih semakin erat. Suatu waktu saudara-saudara Yusuf berkumpul. Tujuannya adalah mencari cara agar ayahnya sadar terhadap perlakuan yang dianggap kurang adil tersebut. Mereka mempertanyakan tentang mengapa hanya Yusuf dan Benyamin yang diperlakukan dengan istimewa. Beberapa juga beranggapan bahwa alasannya adalah sosok Rahil yang membekas di hati Yakub. Salah satu dari mereka yang menyampaikan bahwa Yusuf merupakan penghalang yang seharusnya dilenyapkan, tepatnya menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka. Bahkan pembicaraan tersebut berbuah rencana pembunuhan dengan awal mengasingkannya Yusuf. Mereka yakin bahwa ketika Yusuf tidak ada di rumah, perhatian dari sang ayah akan kembali seperti sedia kala. Yahudza yang merupakan putra keempat Nabi Yakub menuturkan, "Kita semua adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah, dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Apalagi yang kami bunuh itu atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kita sendiri. Dan bahwa dia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu hal yang berada di luar kekuasaannya dan sesekali tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya," kata Yahudza, melanjutkan bahasanya, "ialah dengan jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti, beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, terdapat kemungkinan bahwa salah seorang daripada musafir itu menemukan Yusuf, mengangkatnya dari dalam perigi dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai anak asuhnya yang akan diperjualbelikan, sehingga kita dapat menyingkirkannya tanpa harus membunuhnya dan merenggut nyawa adik kami yang tidak berdosa." Malam hari ketika saudara-saudaranya mengadakan pertemuan, Nabi Yusuf mengalami mimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan di langit yang turun dan sujud kepadanya. Setelah itu Yusuf segera bangun dari tidurnya dan bercerita kepada sang ayah. Yakub yang mendengarnya merasa gembira dan wajahnya berseri-seri. Ia menyampaikan bahwa mimpi tersebut bukan hanya sekedar bunga tidur, melainkan tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan bahwa mimpi Yusuf merupakan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi kebahagiaan. Namun Yakub menyuruh Yusuf agar tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sang ayah juga menyampaikan tentang kekhawatirannya terhadap Yusuf dan Benyamin yang kerap dibicarakan oleh kakak-kakaknya. Yakub menyadari bahwa ada yang tidak beres di antara hubungan anak-anaknya. Esok harinya, saudara Yusuf tetap menjalankan rencana yang sudah disusun. Mereka meminta izin kepada Yakub untuk membawa Yusuf jalan-jalan keluar kota.
Mereka semua berangkat keluar kota kecuali Benyamin yang dibiarkan tinggal di rumah bersama sang ayah. Saat tiba di lokasi yang direncanakan, Yusuf ditinggalkan di dalam telaga. Meski menangis, hal tersebut tidak membuatnya mendapatkan bantuan dari siapapun. Mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf. Ketika berhadapan dengan Yakub, anak-anaknya langsung menangis sambil menyampaikan bahwa Yusuf telah dihabisi oleh seekor serigala. Sementara itu, sebenarnya Yakub sudah memiliki firasat tentang hal yang kurang baik akan terjadi. Ia mengatakan, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikut apa yang direncanakan oleh setan kepadamu. Kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang akan kamu rasa sendiri akibatnya kelak. Jika sudah terbuka tabir asapnya yang patut dimintai pertolongannya dalam hal segala peristiwa." Melalui perjalanannya yang panjang, Yusuf dijual sebagai budak dari pria yang bernama Futhifar. Kehadiran Yusuf ternyata menjadi petaka bagi Zulaikha, istri Futhifar, yang jatuh hati kepadanya. Zulaikha semakin tertarik dengan Yusuf yang memiliki wajah yang tampan. Zulaikha kerap memancing Yusuf agar mendekatinya lebih dahulu. Namun, Yusuf enggan terpancing karena menjaga kehormatan dirinya serta Zulaikha yang sudah menjadi istri orang lain. Yusuf yang berusaha tidak menanggapi ternyata semakin membuat Zulaikha semakin bertekad untuk mendapatkan hati pria tampan itu. Puncaknya terjadi ketika Zulaikha dengan lancang masuk ke dalam kamar dan menyuruh Yusuf mengikutinya. Saat itu Zulaikha menyampaikan keinginannya untuk menyentuh Yusuf. Untungnya Yusuf tetap berpegang teguh kepada keyakinannya untuk tidak melakukan maksiat. Bahkan ia berbicara dengan Zulaikha sambil mengalihkan pandangannya. Zulaikha yang merasa dipermalukan dengan penolakan yang diberikan langsung terlihat marah. Menurutnya perbuatan Yusuf sangat kurang ajar. Yusuf yang merasa takut berjalan ke arah pintu keluar. Ternyata Zulaikha mengikutinya dari belakang dan berusaha merobek baju yang dipakai Yusuf. Secara mengejutkan, ternyata ada Futhifar di belakang pintu. Sontak Zulaikha menyampaikan bahwa Yusuf telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya. Hal ini membuat Futhifar kebingungan dan meminta Yusuf agar menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi. Yusuf mengatakan bahwa Zulaikha yang menggoda dan memaksanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Hal tersebut terbukti dengan baju Yusuf yang dikoyak di bagian belakang. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf yang membuka bajunya. Tak hanya sampai di situ, Zulaikha sengaja mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang sejumlah istri-istri pejabat. Zulaikha ingin membuktikan ketampanan Yusuf yang sudah membuatnya melakukan kesalahan. Benar saja, kehadiran Yusuf menjadi pusat perhatian. Bahkan salah satu dari mereka melukai jari sendiri karena tercengang akan ketampanannya Yusuf. Zulaikha ingin memberitahu bahwa penyebab dari apa yang dilakukannya adalah Yusuf. Lantaran Zulaikha kerap diejek dan dikecam oleh teman-teman sepergaulannya. Wanita tersebut mengatakan bahwa perbuatannya ini tidaklah salah, melainkan Yusuflah yang bersalah telah menggoyahkan hasratnya. Diketahui juga bahwa Yusuf dipenjara atas tuduhan yang dibuat Zulaikha. Tujuannya yaitu untuk membungkam orang-orang yang kerap mengunjing Zulaikha.